self-destruct sequence has initiated. All personnel please exit immediately. 반대로 나를 일으켜 달려나가. Eits, tunggu dulu. Jangan terpesona gitu dong, itu masih Indonesia kok, tepatnya di Jakarta. Jadi bukan di Korea Selatan, apalagi di Puerto Rico alias Purwokerto. Enggak deng, Purwokerto juga mempunyai sisi keren yang lain kok. Betul tidak? Betul. Oke, next. Jadi kali ini Jenika, Ipeh, dan Alia membahas tentang penerapan e-government di Jakarta sebagai salah satu bentuk perwujudan dari good local governance. Loh, terus hubungannya sama yang tadi apa? Nah, kepo kan? Mending simak sampai tuntas biar kalian semua, khususnya kamu nih, yang pentingin HP pada cuma sibuk main layar menu aja, atau nunggu notif masuk padahal nggak ada ngechat juga. Mendingan simak video ini yuk, biar saling ikutan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada video ini kita akan bahas good local governance, sekaligus produk yang dihasilkan yaitu e-government. Tapi udah pada tahu belum apa yang dimaksud dengan good local governance? Nah, kita bahas tentang good governance dulu ya. Menurut dari Mayati dalam buku good governance yaitu suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian, ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral atau agent of change dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam good governance tidak hanya pemerintah tapi juga citizen. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir seperti LSM, asosiasi kerja, bahkan paguyuban. Nah, ada proposi penting yang dikemukakan oleh Stoker dalam bentuk governance agar dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. 3 diantaranya. Yang pertama, governance mengacu pada seperangkat institusi dan aktor yang kompleks. Kedua, governance mengidentifikasi batas dan tanggung jawab dalam menangani masalah sosial dan ekonomi. Dan yang ketiga, governance mengidentifikasi ketergantungan kekuasaan yang terlibat dalam hubungan antar lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif. Dapat disimpulkan apabila terdapat suatu tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan di suatu daerah, itu disebut dengan good local governance. Dengan salah satu penerapannya yaitu e-government. E-government dapat didefinisikan sebagai alat yang digunakan dalam governance berupa penggunaan teknologi informasi, khususnya internet untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Beberapa layanannya yaitu government to government, government to business, dan government to society. Karena government ini tidak hanya semata untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat saja, melainkan untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintah suatu negeri. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menggariskan kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan e-government, yaitu menurut Impres nomor 3 tahun 2003, di mana tujuan dari pengembangan e-government adalah sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Nah, salah satu daerah yang sudah menerapkan konsep e-government adalah Jakarta. Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta dinilai perlu lebih unggul dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya. Nah, dalam perjalanannya, Jakarta ini mencoba untuk menerapkan smart governance, yaitu di mana terdapat 3 aspek. Pertama, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan, mewujudkan transparansi dan keterbukaan data, serta merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, salah satu produk dari penerapan e-government di Jakarta adalah diterbitkannya suatu aplikasi yang dikenal dengan sebutan Jaki atau Jakarta Kini. Jaki merupakan aplikasi informasi resmi dan portal yang terintegrasi untuk berbagai layanan publik di Jakarta yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada berbagai fiturnya nih. Yang pertama, Jakpenda, di mana kamu dapat mengecek pajak lebih mudah hanya melalui ponsel. Lalu ada Jak Lapor. Selain mendapat informasi melalui Jaki, masyarakat juga dapat melaporkan keadaan darurat yang dialami atau ditemui di Jakarta. Lalu ada Jak Respon, yang dimana dapat memantau menyelesaikan dari laporan yang telah dilakukan dengan yang kemudian akan dikoordinasikan dan diproses oleh dinas-dinas terkait, seperti
seperti Dinas Marga, Dinas Pertemanan dan Hutan Kota, Dinas Sosial, dan lain sebagainya. Lalu ada fitur yang keren banget nih, yaitu adalah Jak Wifi. Fitur yang ada di Jak ini sangat berguna loh buat kamu yang ingin mengetahui titik lokasi wifi publik saat berada di Jakarta. Intinya, kamu dapat mengakses wifi publik selama berada di Jakarta. Selain itu, ada juga Alpukat Betawi atau akses langsung pelayanan dokumen kependudukan cepat dan akurat. Merupakan aplikasi resmi milik Dukcapil DKI Jakarta untuk melayani administrasi kependudukan mulai dari mengajukan permohonan, penjadwalan, dan memonitor layanan yang dibutuhkan. Nah, ada juga nih Jak Evo yang merupakan aplikasi untuk mengurus perizinan dan non-perizinan yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Lalu ada juga kolaborasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan perusahaan teknologi seperti Tokopedia yang mendorong ekonomi digital untuk di Jakarta. Nah, ada juga Shopee yang membantu meningkatkan skill UMKM binaan. Lalu ada Grab dan Gojek yang mendorong mobilitas di Jakarta. Duit HP sebagai penyalur bantuan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan efektif. Serta kolaborasi lainnya yang tentunya akan mempermudah segala aktivitas warga Jakarta. Pertemuan pada pagi hari ini mensimbolkan sebuah kerjasama karena kita sama-sama melihat di sini ada 8 berkumpul bersama melakukan penandatanganan MOU, tapi yang penting nantinya bukan pada dokumennya, yang penting adalah pada aksi pasca dokumen yang ditandatangani. Dan kita berharap banyak dari sini nanti akan muncul banyak solusi untuk masyarakat Jakarta. Dalam perjalanannya ternyata masih temui hambatan nih. Nah, terdapat problematika yang tidak hanya ditemui di Jakarta saja. Berikut diantaranya. Pertama, belum utuhnya pengakuan pluralisme pada masyarakat. Yang kedua, seringkali ditemukan oknum yang belum menerapkan standar pelayanan publik yang baik. Dan yang ketiga, nuansa KKN dan pungli senantiasa mewarnai aktivitas public service. Tapi meskipun begitu, berbagai masalah pasti bisa kok diatasi. Oleh karena itu diperlukannya perencanaan dalam membangun sistem pemerintahan yang baik seperti transparansi pemerintahan, perlunya pelayanan yang bermutu tinggi, hingga diperlukannya komitmen yang kuat. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government yang menyebutkan terbentuknya kepemimpinan yang bersih, transparan, hingga mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Maka apabila suatu pemerintah daerah atau dalam bahasa ini adalah Jakarta mampu mengelola dan menghadirkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik sehingga tercapai e-government yang ideal, ada banyak dampak positif yang dihasilkan. Salah satunya terciptanya ruang tata kota yang nyaman untuk publik. Sejalan dengan ruang tata kota yang nyaman untuk publik, bahkan nih sampai-sampai dapat menghadirkan suasana yang nyaman pula untuk dijadikan sebagai latar belakang dari satu perfilman Indonesia loh. Tapi kehadiran ruang publik yang nyaman, kalau bisa jangan hanya berada di pusat kota saja. Diharapkan pada pelosok daerahnya tetap diikutsertakan dalam pembangunan ini. Karena tujuan dari good local governance hingga e-government tidak lain tidak bukan adalah agar semua pihak, terutama masyarakat, dapat merasakan kenyamanan, aman, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke teman-teman, sekian pembahasan Mimin kali ini. Jadi kalian udah pada tahu kan ternyata good local governance ini mempunyai efek domino yang besar banget dampaknya. Apalagi sampai-sampai bisa mendukung setting tempat dari satu film atau web series Indonesia loh. Walaupun nih masih banyak banget dampak positif yang bisa dihasilkan melalui good local governance dengan juga produknya berupa e-government. Tapi tetap saja kita semua perlu sama-sama mendukung dan mengawasi agar good local governance hingga e-government berjalan sesuai dengan realnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, tapi sebelum Mimin akhiri, yuk simak video dari Kak Soredana lagi yang menggambarkan wajah Jakarta yang baru di beberapa daerah di Jakarta, yang bahkan disebut-sebut seperti sedang di drama Korea loh.
Seperti nih, mulai adanya moda raya terpadu atau MRT, hingga makin banyaknya tersedia ruang untuk berjalan kaki, sehingga penggambaran wajah baru ini dinilai tidak kalah dengan negara maju seperti Tokyo dan Seoul loh. So, selamat menonton. 반대로 나를 일으켜 달려나가 지금부터 시작